Kemudian makna memimpin di sini juga mengemban tanggung jawab, ya, mengembang tanggung jawab. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ya, tidak berpegang teguh kepada kepala, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Maknanya apa? Ya, tubuh itu kan ada banyak ya bagian-bagian. Ya, ada mata, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ya kan? Jadi ada bagian-bagian. Di dalam rumah tangga kan begitu juga. Ada istri, ada anak-anak, ada pekerjaan, ya, itu ada harus tinggal di mana, kemudian itu kemana, ini anak harus sekolah, itu dan sebagainya. Ada banyak elemen-elemen. Nah, itu semua adalah tanggung jawab dari suami, karena dia adalah kepala. Itulah sebabnya mengapa saya katakan, tiap kali ada pasangan yang mereka bermaksud untuk bercerai, ya, ketika mereka bermaksud untuk bercerai, kemudian saya memediasi mereka, ya, saya tidak mau terjebak pada detail-detail. Ya, ini kenapa, ini masalahnya apa dan sebagainya. Saya tidak mau terjebak pada detail. Saya membawa mereka melihat big picture-nya. Big picture-nya adalah bahwa suami itu adalah kepala. Dia diberikan mandat, dia diberikan kuasa, dia harus memimpin, dia harus bertanggung jawab. Itulah sebabnya itu saya katakan, ini tanggung jawabmu. Saya biasanya langsung menunjuk kepada si suami. Ya, kekacauan-kekacauan ini terjadi karena kau tidak memimpin. Kau harus memimpin. Kau harus jadi kepala. Kau tidak boleh bersikap masa bodoh atau kau menjadi orang yang otoriter. Ya, tidak boleh jadi orang yang semena-mena. Kau harus memimpin dengan penuh hormat kepada istrimu. Kau harus mengasihi istrimu. Kamu harus menjadi orang yang bijaksana. Kalau kau tidak tahu bagaimana caranya, berdoalah minta Tuhan memberikannya. Kalau kau tidak tahu bagaimana caranya, bacalah Alkitab. Ya kan? Kalau kau tidak tahu bagaimana cara melakukannya, ikutilah seminar-seminar seperti ini yang diselenggarakan Jodoh Kristen supaya kamu tahu. Karena baik tidaknya rumah tanggamu, that is your responsibility. Itu tanggung jawabmu. Karena kamu adalah kepala. Ya kan? Itu sama seperti dalam militer itu ya. Nggak ada anak buah yang salah. Yang salah adalah komandannya. Ya kan? Dalam peperangan itu komandan. Ini nyawa anak buah ini di tangan komandan. Komandan mengarahkan kemana itu akan menentukan sekali. Ya, ini pasukan ini bisa menang atau tidak. Jadi sama juga di dalam rumah tangga ya seperti itu. Ada banyak orang, ya, dia punya hartanya banyak. Saya kira banyak sekali sampel, ya kan. Dia hartanya berlimpah, tidak kurang suatu apapun, bercerai. Bill Gates bercerai dengan Melinda, ya kan. Itu pemilik Amazon itu siapa itu? Ya itulah ya, itu yang botak itu. Bercerai juga dengan istrinya, itu kawin lagi. Bill Gates, ya, belum lama ini itu dia dia mengatakan, dia mengaku bahwa, ya, penyesalan terbesar atau kebodohan terbesar yang dia lakukan adalah bercerai dengan Melinda. Tapi itu sudah terjadi. Kok bisa? Kok bisa orang-orang super kaya ini bercerai? Itu artinya apa? Ya, kekayaan itu tidak menjadi jaminan kau berbahagia. Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya kau memiliki seluruh dunia ini kalau kau kehilangan jiwamu?
Tapi kita ketemu dengan pasangan-pasangan yang hidupnya sederhana. Ya, tapi cukup makan, masih bisa menyekolahkan anak-anak sampai sarjana. Tapi hidupnya ya sederhana. And they are very happy. Mereka sangat berbahagia. Saya berbahagia dengan pernikahan saya. Saya berbahagia dengan rumah tangga saya. Anak-anak saya ini masih masih senang tinggal di rumah. Tadi saya bilang itu ke anak saya yang dua itu ya sudah lulus sarjana. Saya bilang kalian tuh mesti keluar rumah, harus harus ambil S2. Ada tawaran beasiswa dari ini saya bilang Australia. Mereka senang sekali di rumah. Itu kenapa? Karena saya itu dengan istri saya mendidik mereka dengan penuh kasih. Di rumah tidak ada geger-gegeran. Anak-anak cuman ya pergi nge-gym. Biasanya 4 kali seminggu mereka nge-gym. Ya, itu kemarin saya nge-gym sama anak saya. Itu sering kami nge-gym sama-sama. Berapa hari lalu anak saya nonton dengan istri saya. eh, Minggu lalu ya, itu Sabtu waktu saya ngajar seperti ini. Mereka pergi itu nonton apa The King of Kings ya. Itu film tentang Tuhan Yesus ya di Pakuan Mall. Itu dengan adik ipar saya. They are very happy at home. Mereka merasa ya rumah ini it's very homey. Nah, jadi hati-hati kalau kalau Anda membangun rumah tangga, lalu kemudian anak-anak Anda itu nggak betah di rumah. Itu artinya something wrong with your house, ya, with your relationship with your spouse. Itu ada masalah sehingga anak-anak itu nggak betah. Itu bahaya. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah tanggung jawab dari suami. Oke. Nah, jadi inilah ya inti yang tadi kita bahas itu ya berdasarkan rancangan Tuhan. Ya, suami adalah kepala. Ya, berdasarkan rancangan Tuhan, suami adalah kepala dari istri. Ya, dan menggunakan kekuasaan. Ya, dia harus menggunakan kekuasaan yang telah didelegasikan kepadanya dengan penuh kasih. Ya, ingat ya, Anda yang mau menikah sebagai yang pria-pria yang ikut malam ini, ya ketika Anda menikah, ya ingat Anda itu adalah kepala dari istrimu. Kau harus menggunakan kekuasaan yang telah Tuhan beri kepadamu itu, tapi kau harus lakukan itu dengan penuh kasih. Ya, bukan semena-mena, bukan sewenang-wenang, bukan sesukamu, bukan asal-asalan. You have to think it through. Ya, kau harus pikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan. Kalau belum begitu jelas, datang sama Tuhan, berdoa, Tuhan ini bagaimana? Tuhan berikan jalan. Tuhan, tolong nyatakan kehendak. Ya, Tuhan kita Tuhan yang mendengar doa. Dia akan ya, tidak pernah terlambat ya untuk menolong dan juga memberikan arahan. Ya, Tuhan kita Tuhan yang ya maha baik dan bijaksana. Gitu.